warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Andri Yusuf. Saya dari kelas 11 Amik Citra Buat Indonesia Jaman Cicurug. Saya di sini akan mencoba meresensikan sebuah novel yang berjudul Negeri Lima Menara. Novel ini ditulis oleh Mas Ahmad Fuadi dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pusat Utama, terbitkan di Kota Jakarta pada tahun 2009. Jumlah halaman pada novel ini yaitu 423 halaman dan cerita ini yaitu Mas Ahmad Fuadi sendiri sebagai penulisnya yang berperan sebagai Alif. Alif ini lahir di Desa Bayur, Manijimun, Sumatera Barat. Dan Alif ini seorang pemuda yang sangat diharapkan menjadi seorang guru agama oleh orang tuanya. Karena kedua orang tuanya ini ingin melihat anaknya itu dihormati di kampungnya. Namun Alif mempunyai keinginan lain. Ia tidak ingin seumur hidupnya tinggal di kampung, atau dia ingin pergi merantau keluar kota untuk belajar dan meraih mimpinya menjadi orang sukses. Namun ketika Alif dilema dengan cita-cita dan keinginan orang tuanya, dia kemudian dikasih saran oleh pamannya yang sedang kuliah di Kairo, di Mesir. Akhirnya Alif merantau ke sebuah pesantren di daerah Gontor, Jawa Timur. Terus kemudian di pesantren itu ia berkenalan dengan 4 orang temannya, yaitu Raja, Baso, Atang, dan Majid. Di situ mereka menjadi seorang sahabat di pesantren itu. Pada akhirnya kelima orang tersebut berteman baik atau menjadi seorang sahabat. Jadi 5 sahabat ya. Uniknya kelima orang ini di pesantren itu memiliki keunikan. Jadi setiap menjelang azan maghrib, mereka selalu diam di bawah menara untuk menghayal, berinovasi dengan awan. Jadi dia di bawah menara, kemudian melihat awan dan menghayal impiannya. Kelima orang ini memiliki kebiasaan unik di pesantrennya. Jadi setiap menjelang azan maghrib, mereka selalu berkumpul di bawah menara masjid sambil memandang kemudian membayangkan cita-citanya untuk pergi ke luar negeri dan menjadi orang sukses. Ada satu kalimat yang membuat kelima orang ini jadi yakin bahwa dirinya pasti berhasil. Apa kalimat itu? Yaitu kalimatnya man jada wajada, yang artinya dalam bahasa Indonesia itu siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Kalimat ini menjadi acuan mereka sehingga mereka menjadi semangat dan terus berusaha, berupaya supaya menjadi orang sukses. Jadi ending ceritanya itu kurang begitu jelas ya, tapi ada gambaran lah setelah mereka melewati liku-liku kehidupan di pesantren dan akhirnya mereka lulus. Kemudian mereka melewati kehidupannya masing-masing. Lalu beberapa tahun kemudian akhirnya kelima orang sahabat ini atau kelima santri ini bertemu di sebuah kota di London, Inggris. Kemudian bernostalgia dan membuktikan impian dan cita-cita mereka yang pernah dibayangkan di bawah menara pesantren itu. Jadi ending dari cerita ini adalah mereka bertemu dalam keadaan sukses semua. Jadi kelima orang sahabat ini sukses. Kemudian mereka bertemu di London, di Inggris, dan membuktikan cita-citanya yang pernah dibayangkan ketika mereka berada di sebuah pesantren. I think it's the way life changes when in love.